Pernahkah kalian bertanya, kapan konflik di Gaza ini akan berakhir? Apakah umat Islam di Palestina akan merdeka? Tentu saja iya, karena Allah sudah berjanji akan hal itu. Dan inilah 3 janji Allah kepada kaum Yahudi. Namun sebelum itu, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ketika mendengar kata Yahudi, banyak dari kita langsung membayangkan kejahatan, kekejaman, dan pengkhianatan melekat pada bangsanya. Bagaimana tidak, di dalam Al-Quran pun mereka disebut sebagai kaum yang kerap membuat kerusakan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 4, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 4. Sejak dahulu, Bani Israel dikenal sebagai kaum yang membangkang kepada para nabi. Mereka tidak hanya mendustakan utusan Allah, tapi juga berani membunuhnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 70, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengutus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, sebagian mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh." Kalau kita lihat dalam sejarah, ke masa ketika Bani Israel berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam setelah lolos dari kejaran Fir'aun, mereka tiba di Gunung Sinai, tapi ternyata kehausan dan kelaparan melanda. Dalam keputusasaan, mereka meminta air. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu, dan keluarlah 12 mata air, masing-masing untuk satu suku dari Bani Israel. Namun sayangnya mereka tetap membangkang. Bahkan ketika Allah memberikan makanan langsung dari langit atau mana dan salwa, mereka tetap mengeluh dan tidak puas. Dan hari ini, kita melihat kenyataan lain yang membuat kita bertanya-tanya, kaum Yahudi justru mendominasi dunia. Mereka menguasai ekonomi, teknologi, media, bahkan politik global. Kita lihat saja Amerika Serikat, sebuah negara metropolitan yang di belakang layar dikendalikan oleh para Zionis. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata hal ini merupakan janji Allah yang sudah terbukti di zaman sekarang ini. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 6, Allah berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Namun, kekuasaan mereka tidak akan pernah abadi, karena Allah juga telah menetapkan kehancuran bagi mereka. Allah berfirman, "Dan apabila datang saat hukuman bagi yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyerang wajah-wajahmu, lalu mereka memasuki masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Meskipun janji ini belum terjadi sepenuhnya, tetapi umat Islam meyakini akan datangnya masa itu di mana kekuatan Yahudi akan hancur sehancur-hancurnya dan Masjidil Aqsa akan kembali dalam kendali kaum muslimin seperti halnya di masa kejayaan Salafus Sholih. Sahabat sekalian, meskipun janji Allah yang ketiga ini belum terjadi, umat Islam sangat meyakini bahwa kelak di masa depan nanti, hamba-hamba Allah akan melululantahkan dan menghancurkan apa yang dibangun kaum Yahudi. Mereka akan menggoyangkan dan merubuhkan benteng-benteng mereka dan meratakannya dengan tanah. Kita sedang menanti hari-hari itu sebagai kebenaran janji Allah dan benarnya berita-berita Rasulullah. Pada hari itu, kaum muslimin akan bergembira. Palestina pun akan merdeka atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.